Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Widianur dari jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan membacakan presentasi saya yang berjudul jenis-jenis batubara dan pemanfaatannya. Yang pertama ada jenis-jenis batubara. Yang pertama ada batubara bituminus yang memiliki nilai kalori yang tinggi dan banyak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Yang kedua ada batubara subbituminus. Nah, subbituminus ini memiliki kadar air yang lebih tinggi, nilai kalori lebih tinggi, dan nilai kalori yang lebih rendah. Kemudian ada batubara lignit, memiliki kadar air yang lebih tinggi dan nilai kalori yang paling rendah. Nah, untuk batubara bituminus itu memiliki nilai kalori yang lebih tinggi, sedangkan batu subbituminus hanya kadar airnya yang lebih tinggi, sedangkan nilai kalorinya lebih rendah. Kemudian ada batu lignit, memiliki kadar air yang lebih tinggi, berbeda dengan batubara bituminus dan juga batubara subbituminus. Batubara lignit memiliki kadar air yang lebih tinggi dan nilai kalori yang lebih rendah. Yang pertama, pembahasan tentang batubara bituminus. Batubara bituminus memiliki karakteristik memiliki tingkat metamorfosis yang lebih tinggi daripada batubara yang lain, sedangkan yang lain kurang, sehingga memiliki nilai kalori yang lebih tinggi untuk batubara bituminus. Kemudian ada penggunaan. Nah, batubara bituminus penggunaannya lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, terutama di industri baja dan juga banyak di industri baja. Kemudian ada produksinya. Di Indonesia, jenis batubara bituminus merupakan jenis batubara yang paling banyak diproduksi, terutama di Indonesia, karena memiliki kalori yang tinggi dan dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Karena di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang memprokai tenaga listrik, dan batubara bituminus ini menjadi menjadi pemanfaatan yang digunakan. Kemudian yang kedua ada batubara subbituminus. Berbeda dari bituminus, subbituminus memiliki karakteristik memiliki air yang lebih tinggi. Nah, jadi kandungan yang berada di batubara bituminus ini kadar airnya lebih tinggi, dan nilai kalorinya karena airnya lebih banyak, jadi nilai kalorinya cenderung lebih rendah daripada batu bituminus. Kemudian ada penggunaan. Batubara subbituminus ini digunakannya di mana aja sih? Yang pertama, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, dan kemudian industri semen seperti itu. Selanjutnya ada produksi. Nah, produksi batubara subbituminus itu sangat signifikan, terutama di Indonesia. Jadi tidak berbeda jauh dari batubara bituminus. Subbituminus cuman kalah sedikit daripada batubara bituminus. Kemudian ada batubara lignit. Sama seperti tapi batubara lignit, sedangkan batubara lignit memiliki kadar air tinggi. Nah, sedangkan bituminus tadi memiliki kadar air yang lebih tinggi dan nilai kalori yang lebih rendah. Sama dengan subbituminus, batu lignit juga memiliki kadar air yang tinggi daripada jenis batubara yang lain, tapi ini lebih tinggi lagi daripada subbituminus. Kemudian sedangkan nilai kalorinya rendah, sehingga cukup efisien untuk pembakaran. Jadi untuk pembakaran kayak lebih diutamakan untuk batubara lignit. Kemudian warnanya. Warna batubara lignit berwarna coklat, kayak berbeda dengan batubara yang lain. Batubara lignit memiliki warna yang cenderung coklat. Kemudian pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik. Nah, apa aja sih pemanfaatan batubara? Yang pertama ada tentu saja bahan bakar. Bahan bakar digunakan sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua ada pembakaran.
Panas hasil pembakaran batu bara digunakan untuk menghasilkan uap yang memutar turbin pembangkit. Jadi sangat signifikan batu bara ini untuk pembangkit listrik, tenaga uap, bisa memutar turbin pembangkit. Habis itu listrik tadi yang ketiga, turbin yang berputar akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Jadi berputar saja. Kemudian ada pemanfaatan batu bara untuk industri baja. Yang pertama ada reduksi biji besi. Batu bara digunakan sebagai reduktor untuk mereduksi biji besi menjadi besi kasar. Jadi batu bara juga perlu untuk di industri baja tentunya, di bagian reduksi biji besi digunakan sebagai reaktor untuk mereduksi biji besi menjadi lebih kasar. Kemudian ada pembakaran furnace, digunakan sebagai bahan bakar untuk mempertahankan suhu tinggi. Jadi batu bara sangat penting untuk mempertahankan suhu yang tinggi dalam furnace baja, seperti pembakaran supaya suhunya lebih tinggi, kayak panasnya lebih panas lagi daripada yang lain. Kemudian ada pembuatan kokas. Batu bara tertentu dapat diubah menjadi kokas, bahan bakar untuk proses pembuatan baja. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada prospek pengembangan batu bara di Indonesia. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada cadangan yang besar mencapai 38 miliar ton di Indonesia. Kemudian ada kebutuhan selalu meningkat, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik dan industri terus meningkat seiring bertambahnya ekonomi di Indonesia juga. Kemudian ada teknologi yang maju. Nah, tentu saja di era digital teknologi sangat penting dan teknologi tidak bakal ketinggalan, apalagi di pertambangan batu bara. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya atau yang bisa saya sampaikan, jenis-jenis batu bara dan pemanfaatannya tadi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.